Polda Kepri dan Interpol melakukan penggerebekan puluhan WNA Cina di Batam. Penggerebekan yang dilakukan, Selasa, 29 Agustus 2023, di kawasan Simpang Kara, Batam Center ini juga melibatkan ratusan anggota polisi Sabara. Pantauan Tribun Batam di lapangan, 2 bus berisikan anggota polisi dari Satuan Sabara Polda Kepri tiba di lokasi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya saja, saat itu polisi meminta kepada awak media untuk bersabar dulu karena masih dalam pengembangan. Selain itu, menurutnya, untuk informasi lebih lanjut bisa langsung ditindaklanjuti kepada Kabid Humas Polda Kepri. Diketahui, Divubinter merupakan divisi hubungan internasional yang membawahi Interpol di Mabes Polri. Dalam kegiatan tersebut, Interpol dari Mabes Polri juga ikut turun ke lapangan melakukan pengecekan langsung penangkapan tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsu, Polda Kepri bersama Interpol grebek tempat persembunyian puluhan orang Cina diduga pelaku skimming dan judi online di kawasan Kara Industrial Park Blok C, Batam Center, Kota Batam, Selasa, 29 Agustus 2023. Pantauan Tribun Batam di lokasi penggerebekan puluhan polisi mendatangi lokasi gedung yang berada tidak jauh dari pintu masuk kawasan Kara Industrial Park Batam Center. Penggerebekan dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB. Puluhan polisi langsung berjaga di depan gedung yang memiliki pagar warna biru tersebut. Awal penggerebekan polisi harus melompat pagar yang tingginya kurang lebih 2,5 meter, karena kondisinya dikunci dari luar. Informasi yang dikembangkan tribunbatam.id di lapangan dari Taslim, warga sekitar mengatakan gedung tempat orang Tiongkok tersebut awalnya merupakan tempat pabrik plastik. Selain itu, pagar bangunan tersebut juga tidak pernah terbuka. Taslim yang sehari-hari berjualan di pintu masuk kawasan tersebut mengungkapkan selama 2 bulan terakhir ada beberapa mobil yang sering keluar masuk gedung tersebut. Malam hari ini, hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, Kepolisian Negara Republik Indonesia hasil kerjasama dari 2 negara, yaitu dari Kepolisian Negara Indonesia dan Ministerial People of Security dari China, dalam hal ini berhasil mengungkap dari kasus yang terjadi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau. Hal ini menjadikan atensi dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo yang saat ini bersama para pertemuan AMMTC, yaitu ASEAN Ministerial Meeting Transnational Crime ke-17 di Labuan Bajo di NTT, di mana pertemuan itu membahas masalah kejahatan transnasional. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari Sekretariat NCB, Divisi Hubungan Internasional. Dalam hal ini kami bersama Kabak Kejahatan Internasional (SET-NCB), Interpol, Divisi Hubungan Internasional Polri, dari Mabes Polri, Pak Kombes Albi Latuheru, dan kami bersama juga dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Jadi pada hari ini, Selasa 29 Agustus 2023, telah berhasil diungkap kerjasama antara kedua negara, termasuk tadi kegiatan dipimpin langsung oleh Dirkrimsus Polda Kepulauan Riau, Bapak Kombes Nasriadi, dan juga bersama dari Divisi Hubungan Internasional, Pak Kombes Latuheru, dan juga bersama kepolisian dari MPS. MPS yaitu adalah Ministerial People Security dari Republik Rakyat Tiongkok. Kerjasama ini telah berhasil mengungkap adalah suatu jaringan internasional dalam pengungkapan kasus video scamming atau video call sex, yang mana ini adalah banyak merugikan daripada warga negara asing, termasuk warga masyarakat. Dalam hal ini telah kita ungkap keberhasilan pengungkapan ini dari kerjasama dari semua pihak, di mana tempat kejadian perkara ini adalah berlangsung atau berada di tempat kejadian perkara di Kamo Industrial Park, yaitu di Simpang Kara, Kota Madya Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di mana tempat ini sangat tertutup sekali, walaupun ini di kawasan Industrial Park, tapi memang dibuat sangat tertutup sekali. Ternyata di dalam gedung tiga tingkat atau 3 lantai ini berisi sekitar 88 orang
warga negara asing yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok. Dari 88 warga negara asing ini adalah asli dari warga negara Tiongkok. Dari 88 ini dapat identifikasi lagi adalah 83 itu adalah laki-laki dan 5 orang perempuan. Dan dari data yang kami dapat juga banyak korban ini adalah berasal dari warga negara China. Ya, jadi kemudian juga karena memang memasuki wilayah jurisdiksi hukum negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya apabila nantinya ada warga negara Indonesia juga yang menjadi korban, ini akan kita lakukan secara jurisdiksi Indonesia. Tapi namun nantinya akan lakukan pendalaman. Tetapi pengungkapan ini dapat diungkap pada hari ini, Selasa 29 Agustus 2023, sekitar pukul 14 waktu Indonesia, 14.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini kami telah mengamankan barang bukti, alat bukti yang ada termasuk ke 88 tersangka didampingi oleh 8 orang personil dari kepolisian China atau MPS, Ministerial People Security dari Republik Rakyat Tiongkok. Itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya ini adalah salah satu wujud sekali lagi untuk memerangi ataupun menanggulangi kejahatan transnational crime. Wujud daripada kerjasama inilah dibuktikan karena memang di Batam Kepulauan Riau ini menjadikan suatu